Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya ingin mereview kembali apa saja yang sudah saya pelajari dari materi kurikulum dasar Bimba. Pada materi ini saya mempelajari tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba dan juga apa saja metode dari Bimba A, I, U, E, O. Mari kita bahas satu persatu. Dasar hukum metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ini ada dua. Yang pertama adalah hak anak dan yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah hak anak. Kenapa hak anak? Karena fitrah anak terlahir sebagai seorang pembelajar. Seperti yang tercantum dalam 7 nilai dasar Bimba, ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, selain itu, di dalam 7 nilai dasar Bimba, ayat kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori ini diadopsi dari teori behavioristik. Hukum-hukum belajar yang ditemukan dalam teori ini ada 3, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, yang kedua the law of exercise atau hukum latihan, dan yang ketiga adalah the law of readiness atau hukum kesiapan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum sebab akibat atau the law of effect. Adalah ketika kita melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan, maka akibatnya akan terulang. Contohnya ketika motivator mengajak anak didiknya bermain sambil belajar dengan metode yang menyenangkan, maka anak itu akan ingin mengulang kembali kegiatan belajar sambil bermainnya. Yang kedua yaitu hukum latihan atau the law of exercise, yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Contoh, ketika seseorang senang memasak dan terus mengulang kegiatannya tersebut, maka yang terjadi ia akan semakin mampu menguasai resep masakan yang ia pelajari. Nah, yang ketiga adalah hukum kesiapan atau the law of readiness, yaitu ketika seseorang semakin mampu dan semakin terampil, serta prosesnya pun akan menjadi menyenangkan. Nah, dampaknya ini akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau juga disebut minat kuadrat. Nah, selain itu, di materi kurikulum dasar Bimba ini saya juga mempelajari mengenai metode Bimba. Metode Bimba itu ada 3 metode utama dan 1 metode penunjang. 3 metode utama yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Dan 1 metode penunjang yaitu variation skill. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fun learning. Fun learning adalah proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Tujuannya adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik sehingga anak mau belajar karena keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Agar fun learning ini dapat terlaksana, maka motivator juga wajib menerapkan small step system dan individual system. Apa sih small step system itu? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Tujuan dari metode ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Bagaimana cara menerapkan small step system? Yaitu dengan wajib menerapkan individual system dengan membimbing sesuai keadaan masing-masing anak, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek. Artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Tujuan dari metode ini adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Bagaimana sih cara menerapkan individual system? Cara menerapkan individual system yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan
pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Satu metode penunjang yaitu variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, yang meliputi kemampuan afektif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perasaan, contohnya bernyanyi, berdialog, bercerita, dan berdongeng. Dan yang kedua adalah kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak seperti kegiatan membaca dan berhitung. Jawaban ini adalah materi yang sudah saya pelajari dari kurikulum dasar Bimba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.